Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Maya Liza dari kelas 5 PKBA, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, NIM 1917405006. Nah, di sini saya akan memberitahu cara mencari tabel distribusi untuk memenuhi tugas aplikasi statistika dari Ibu Irma Dwi Tantri. Ya, yang pertama-tama kita buka SPSS dulu ya. Kalau sudah, kita cara mencari tabel distribusi frekuensi ini, kita harus membuat tabel distribusi untuk mencari rank atau selisih antara data yang paling besar dengan data yang paling kecil. Dan yang kedua itu menentukan panjang kelas dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log X. Dan yang ketiga yaitu menentukan panjang kelas dengan rumus P sama dengan rank dibagi banyak kelas. Ya, selanjutnya langsung aja ke SPSS dulu ya. Yang pertama kita ke variabel view dulu. Kita tulis namanya menjadi pre-test. Yang kedua yaitu post-test. Nah, ya dari desimalnya kita ubah menjadi 0 karena bukan pecahan ya. Nah, yang post-testnya juga diubah menjadi 0. Terus itu measure-nya itu menjadi scale. Terus yang post-testnya juga. Nah, yang kedua, kalau kita kan sudah mencari data intervalnya itu, kemarin data intervalnya dari data pretest dan post-testnya itu, range-nya itu 56 dan banyak kolomnya itu, nah range-nya itu 56, dan range-nya itu 56 dan banyak kolomnya itu 1 plus 33 log 35 sama dengan 6 dan panjang kelasnya itu 56 dibagi 6 sama dengan 10. Jadi intervalnya itu misal pada, jadi selisihnya itu pertama yang kan 32 ya, 32 sampai 41. Dan itu selisihnya 10. Jadi ke data yang interval yang ke-6 itu selisihnya masing-masing itu 10 ya. Langsung aja ke SPSS. Nah, kita ke data view. Dari data pretestnya kita copy dulu ke Excel, kita copy data pretestnya, kita copy lanjut ke SPSS lalu letakkan ke data pretest. Kalau sudah, kita copy data juga ke Excel lagi, data yang post test. Nah, lalu kita paste ke data post test juga. Ya, yang selanjutnya kalau sudah di copy data pretest dan post test, kita klik transform, lalu ke record into different variables, lalu masukkan yang post test. Nah, kita namai menjadi, ya kalau sudah, kita labelnya itu interval post test. Kalau sudah, kita change, lalu kita ke old and new values, lalu pilih rank. Yang pertama itu rank-nya tadi dari data interval itu 32 sampai 41, lalu value-nya value yang pertama. Terus kita add rank-nya itu tadi, terus yang kedua itu rank-nya 42 sampai 51, value yang kedua, lalu kita add. Yang selanjutnya rank-nya itu yang ketiga 52 sampai 61, value yang ketiga, lalu add. Dan yang keempat itu 62 sampai 71, value yang keempat, lalu add. Terus yang kelima 72 sampai 81, value yang kelima, lalu add. Nah, rank yang terakhir itu yang keenam 82 sampai 91, value yang ke-6, lalu add. Kalau sudah, kita continue. Kalau sudah semua, kita off. Nah, di data view ini kita muncul data baru yaitu post test ini, yang ini.
Lalu yang selanjutnya kita kembali ke variable view lagi. Data yang post testing ini kita ubah desimalnya menjadi 0 karena tidak ada koma, dan measure-nya menjadi nominal, dan nolnya itu diubah menjadi yang tadi value yang pertama itu lebihnya 32 sampai 41, lalu add. Terus yang kedua labelnya itu 42 sampai 51. Terus yang ketiga 52 sampai 61. Terus yang keempat 62 sampai 71. Terus yang kelima 72 sampai 81. Yang kelima ininya 72 sampai 81, kita add. Terus yang terakhir yang 6 tabelnya menjadi 82 sampai 91, lalu kita add, lalu kita off. Nah, kalau sudah, kita kembali ke data view. Nah, kalau sudah kayak gini, kita ke analis, lalu kita ke descriptive statistik, terus ke frequency. Nah, kan kita akan mencari yang interval post test. Nah, sini ya. Nah, kalau sudah, kita ke statistik. Nah, kita akan melihat. Lalu kita ke statistik. Lalu continue. Lalu kita klik yang off. Kita tunggu.